Pengikut Pak Jokowi semakin konyol nih guys. Bang Rocky Gerung dilarang naik kereta cepat karena mereka menganggap bahwa pemilik kereta cepat adalah Pak Jokowi. Sontak Bang Rocky Gerung merespon apa yang menjadi perkataannya pengikut Pak Jokowi ini dengan cara yang menohok. Untuk itu langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa videonya. Rocky Gerung jangan naik kereta cepat ya, karena itu punya Jokowi. Dari mana punya Jokowi? Yang dia pakai APBN kita. APBN itu ya sumbangan saya. Setiap kali saya kasih ceramah dipotong pajaknya tuh. Itu yang kita, itu punya kita semua. Kaum Siapa bansos yang anti Jokowi mengundangkan. jangan pakai kereta cepat. Pertanyaannya, kapan bangsa ini bisa bayar hutang Jokowi di kereta cepat kalau nggak ada yang naik? Setiap kali Anda naik kereta cepat punya Jokowi, Anda membantu Jokowi mempercepat bayar utang. Gak paham mereka itu. Gila tuh, otaknya di mana gitu. Coba. Jadi kemampuan berpikir itu hilang dari kita. Karena disulap tadi oleh kamera, oleh statistik. Itu asal usul dari kedunguan di situ. Kita membiarkan penjahat mengelola negara ini, memimpin kita. Apa yang bisa diharapkan dari penjahat? Apa yang bisa diharapkan dari penjahat jadi pemimpin? Selalu ada harapan ketika kita berani bersuara dan turun ke jalan. Karena apa? Oligarki itu cuma kaum 1%. Kaum 1% untuk mengatur kaum 99%. Ini bisa kita lawan dengan kesadaran bersama. Kalau kita bicara oligarki hari ini, kita sudah melihat itu siapa boneka-boneka. Ada di situ Jokowi, ada di situ Luhut, ada di situ Erlangga, ada di situ para pembesar. Dan kita coba lihat sekarang. Menstruasi, menteri segala tempat dan ruang untuk atasi situasi, ditugaskan untuk menurunkan minyak goreng. Tapi apa yang dilakukannya? Malah yang dilakukan hari ini adalah menurunkan pendapatan rakyat. Salam NKRI. Jokowi miris ranking pendidikan dan kesehatan RI masih jauh tertinggal. Miris Pak, sedih. Ya Allah Pak, harusnya jangan heran lah Pak kalau pendidikan dan kesehatan Indonesia itu sampai di urutan 57 dan 58 tingkat dunia. Lah kan Bapak sendiri yang memilih para menterinya Pak. Makanya Pak, kalau memilih menteri itu bukan karena faktor kedekatan atau faktor-faktor apapun, tapi pilihlah memang orang-orang yang memang pakar ahli di bidangnya masing-masing. Contoh nih apa yang terjadi di Menkominfo, di mana semua sama-sama tahu ya. Menkominfo itu mendapat jabatan karena awalnya dia itu adalah ketua umum organ besar yang all out 2014-2019 mengampanyekan Bapak. Akhirnya Bapak kasih jabatan Menkominfo. Sementara orang tersebut tidak memiliki basic di dunia IT. Ya akhirnya terjadilah peretasan pusat data nasional oleh para hacker yang akhirnya dibobol tuh Pak ya pusat data nasional kita. Harusnya Bapak itu memilih, apalagi Menkominfo ya, itu orang yang memang pakar ahli di bidang IT, informatika, apa? Karena itu jabatan yang cukup strategis dan krusial. Itu saran saya ya Pak ya. Makanya Pak, Bapak ini kan saat ini sebagai Presiden Republik Indonesia gitu ya, pimpinan membawahi 281 juta rakyat Indonesia. Bapak itu harusnya mensejahterakan rakyat, urusin rakyat, bukan sibuk ngurusin kesejahteraan anak, istri, mantu, ponakan, ipar, bagi-bagi jabatan Pak. Bukan itu Pak yang harusnya Bapak lakukan. Sadar Pak. Dan buat kalian pendukungnya Pak Jokowi yang mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak melakukan nepotisme, tetapi Ibu Megawati lah yang melakukan nepotisme. Buat yang bernarasi seperti itu, saya rasa otaknya perlu di-upgrade dulu ya. Kenapa saya bilang bahwa mereka yang bernarasi seperti itu otaknya perlu di-upgrade? Gini ya, betul, Mbak Puan Maharani, anak dari Ibu Megawati itu masuk dunia perpolitikan. Tapi ingat, Mbak Puan gak serta-merta ujuk-ujuk duduk menjadi ketua DPR RI. Mbak Puan masuk yang mengawali karir di dunia politiknya itu dari tahun 2006. Dia itu step by step semua, ya, tidak langsung dengan menjabat ini, baru dia menjadi ketua DPR RI. Iya dong. Dan Ibu Megawati sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bisa aja memberikan privilege kepada anaknya Mbak Puan Maharani untuk maju menjadi capres kemarin. Ya urusan menang kalah belakangan lah, yang penting kan bisa. Yang penting anaknya sudah memiliki pengalaman menjadi capres. Bisa aja dong dilakukan oleh seorang Megawati. Tetapi ingat satu hal, karena Megawati memiliki prinsip bahwa kepentingan rakyat
jauh di atas segala-galanya dibandingkan kepentingan pribadinya, kepentingan keluarganya, dan juga golongannya. Bu Megawati lebih mendengarkan keinginan dan suara rakyat. Oleh sebab itu akhirnya privilege itu diberikan kepada Pak Ganjar Pranowo, bukan kepada anaknya. Tetapi sementara Pak Jokowi yang secara terang-terangan sudah tahu, ya Gibran itu pengalaman di dunia politik baru 2 tahun. Lalu dia jadi cawapres dan Pak Jokowi seolah-olah membiarkan semua itu terjadi, memberikan karpet merah dan bahkan katanya sampai melakukan cawe-cawe kepada Gibran. Apakah benar yang dilakukan seorang Jokowi? Pak, ingat Pak, menjadi capres dan cawapres itu ya berbeda dengan jadi wali kota atau jadi bupati atau ketua DPR, Pak. Berbeda. Karena apa? Dia akan menjadi orang yang memimpin bangsa ini, membawahi 281 juta rakyat Indonesia, ya, mengatur 38 provinsi yang ada di Indonesia. Apakah mungkin dengan pengalaman 2 tahunnya Gibran mampu menjadi orang nomor 2 di negeri ini? Dan kita juga sama-sama tahu Pak, waktu Gibran jadi wali kota Solo, kenapa bisa wali kota Surakarta maaf deh lupa karena nggak ngurusin tentang Gibran, dia menjadi wali kota itu bisa berhasil bikin ini bikin itu, ya iyalah orang anak bapak, jadi semua dipermudah, itu sih udah rahasia umum lah. Toh kemarin aja MK, MA, KPU semua lancar-lancar aja, toh bapak penguasa di negeri ini. Ya sekali lagi buat kalian yang menarasikan bahwa Jokowi tidak melakukan nepotisme, upgrade otaknya ya. Dan ada lagi nih seperti Kaisang ya Pak ya, belum ada pengalaman ya di dunia politik, sekarang digadang-gadang menjadi pilgub di pilkada nanti ya. Kaisang 2 hari masuk salah satu partai langsung menjadi ketua umum. Ya memang sih ya beda level partainya ya. Kalau PDI Perjuangan, Bapak sendiri kan orang PDI Perjuangan, nggak dengan mudahnya tuh bisa menjabat posisi-posisi tersebut. Pasti apalagi ketua umum atau ketua apa, semua itu melalui proses. Dan di PDI Perjuangan memang ada kaderisasi dalam 3 tahap. Sementara mungkin kalau di partai tersebut ya karena partai buat cari nama gitu ya, jadi nggak ada masalah tuh ya 2 hari menjabat langsung ketua umum partai. Lah wong anak presiden sah-sah aja dong gitu untuk mendapatkan apapun gitu kan. Begitu juga dengan Bobi Nasution, pengalamannya di dunia politik juga baru kurang lebih 3-4 tahun ya Pak ya. Jadi tolonglah Pak, Bapak itu berpikir realistis Pak. Ya, mencari pemimpin itu memang mudah Pak, tapi menjadikan Indonesia bangsa yang maju, adil, makmur, sentosa itu sulit Pak. Membutuhkan benar-benar pemimpin yang memiliki rekam jejak, pengalaman, dan kredibilitas yang jelas dan pasti. Bukan seperti anak Bapak yang baru 2 tahun yang masuk dunia politik. Bukan seperti menantu Bapak baru 4 tahun, tiba-tiba langsung pengen jadi pilgub. Udahlah Pak, tolong saya minta sebagai rakyat Indonesia, jangan terus bodohi kami rakyat Pak ya. Ingat Pak, ingat Bapak dalam sumpah pelantikan itu untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, bukan mensejahterakan anak istri Bapak dan kroni-kroni Bapak. Stop Pak melakukan hal-hal seperti ini ya. Di akhir masa jabatan Bapak, semua saat ini serba mahal. Rakyat Pak yang kecekek rakyat, kalau Bapak sih enak-enak aja, keluarga Bapak enak-enak aja, kroni-kroni Bapak enak aja. Tidak merasakan penderitaan rakyat, mahalnya beras, mahalnya minyak, mahalnya telur, mahalnya segalanya Pak. Ya, tolong pikirkan rakyat Pak. Ingat Pak, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Ya, tolong dengar suara rakyat Indonesia yang saat ini merasa tercekik dengan semua yang serba mahal. Salam NKRI. Salam NKRI. Yap, Pak D. Jokowi dikuliti habis-habisan oleh Mbak Nopi, yang semakin kesini semakin miris keadaannya. Saya kira Pak D. Jokowi dan pengikutnya ini 11-12 mempunyai pola pikir yang sangat-sangat memprihatinkan. Bayangin aja guys, dia merasa miris terkait dengan kondisi pendidikan dan kesehatan di Republik Indonesia ini. Itu artinya Pak D. Jokowi ini miris terhadap apa yang menjadi pilihan-pilihannya yang dia jadikan sebagai menteri untuk bagaimana agar bisa memperbaiki atau menjadikannya lebih baik terkait dengan pendidikan dan kesehatan tersebut melalui menteri-menteri yang beliau tunjuk. Tetapi kenyataannya apa yang didapatkan? Pak D. Jokowi miris terhadap kinerjanya sendiri. Dan kemudian terkait dengan apa yang menjadi komentar Bang Rocky Gerung, saya kira cukup telak dan kita merasa aneh dengan apa yang menjadi statementnya para pengikut-pengikut Pak D. Jokowi ini yang betul-betul gagal paham. Kita ini sebagai rakyat, Bang Rocky ini sebagai rakyat yang taat untuk membayar pajak, bagaimana agar hasil ngutangnya Pak D. Jokowi itu terlunasi. Itu artinya kita yang memiliki kereta cepat itu bukannya Pak D. Jokowi, Pak
Pak D. Jokowi hanya menjembatani dan itu kewajibannya sebagai pemimpin. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.